Hello guys, welcome back di channel Indonesia Encyclopedia. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai seleksi alam yang terjadi dalam dunia bisnis atau dunia usaha. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, please subscribe channel Indonesia Encyclopedia untuk terus support kita ya. Terima kasih. Pertama, sebelum saya membahas mengenai proses seleksi alam dalam dunia bisnis, saya akan membahas terlebih dahulu beberapa teori yang nantinya akan mendukung penjelasan saya. Saya yakin sudah banyak orang yang tahu mengenai teori supply demand. Tetapi, jika Anda belum paham, Anda dapat melihat pada video saya mengenai teori supply demand. Sekarang, saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori supply demand yang akan berhubungan dengan penjelasan saya nanti. Ketika supply barang atau jasa sedikit, sedangkan demand besar, maka harga barang atau jasa tersebut di pasar akan tinggi. Sebaliknya, ketika supply barang atau jasa banyak, sedangkan demand kecil, maka harga barang atau jasa tersebut di pasar akan rendah. Nah, kondisi ketiga adalah kondisi equilibrium pasar, atau istilah mudahnya adalah keseimbangan pasar, yaitu ketika supply dan demand atas barang atau jasa di pasar seimbang. Ketika ini terjadi, maka harga atas barang atau jasa tersebut akan berada pada titik optimalnya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana proses seleksi alam bekerja secara general terlebih dahulu. Mungkin Anda pernah dengar quote yang terkenal ketika kita membahas seleksi alam, yaitu survival of the fittest. Kita akan menggunakan contoh sebuah seleksi alam yang terjadi pada populasi singa dengan mangsanya adalah populasi zebra. Ketika singa yang ada di sebuah hutan terlalu banyak, maka yang terjadi adalah ekosistem tersebut akan rusak karena akan banyak zebra yang dimakan. Dan lama-kelamaan, populasi zebra akan menjadi langka. Ketika populasi zebra menjadi langka, maka akan terjadi seleksi alam di antara populasi singa, di mana singa yang terkuat dan yang cepat beradaptasi yang akan bertahan dalam kompetisi mencari makan. Tetapi sebaliknya, ketika populasi singa sedikit, sedangkan populasi zebra berlebih, maka yang terjadi adalah singa akan mudah dalam mencari mangsanya. Sekarang, apa hubungannya seleksi alam ini dengan yang terjadi di dunia bisnis atau dunia usaha? Dalam contoh saya tadi, pengusaha berperan sebagai populasi singa, sedangkan populasi zebra adalah konsumennya. Kita akan ambil contoh suatu produk, yaitu produk masker. Ketika awal terjadi virus corona, permintaan akan masker meningkat tajam, sedangkan suplai masker tidak mencukupi untuk memenuhi permintaannya. Yang terjadi adalah harga masker menjadi sangat tinggi. Ini sesuai dengan teori supply demand yang tadi saya jelaskan. Dengan harga yang sangat tinggi, maka otomatis profit yang didapat pengusaha juga akan besar. Sekarang, dengan profit yang besar tersebut, akan menarik minat pengusaha untuk memulai bisnis pembuatan masker. Dengan mulai banyak pengusaha yang membuat masker, maka suplai masker mulai dapat mengimbangi permintaan di pasar. Ketika suplai masker sama dengan permintaan masker di pasar, maka harga masker di pasar akan mulai menurun menuju titik equilibriumnya. Permasalahannya adalah ketika permintaan mulai tetap atau bahkan berkurang, sedangkan perusahaan pembuatan masker yang tersedia masih banyak. Hal ini akan membuat suplai masker di pasar menjadi lebih banyak daripada permintaannya. Ketika suplai lebih banyak daripada demand, maka yang terjadi adalah harga masker akan turun. Ketika harga masker turun, maka profit yang didapat pengusaha juga akan ikut turun. Nah, ketika ini terjadi, seleksi alam baru bekerja, di mana dengan harga masker yang terus menurun dan profit yang didapat juga akan ikut turun, pengusaha bisa jadi harus jual rugi agar biaya operasionalnya tetap tercover. Ketika ini terjadi, maka pengusaha dengan modal yang besar dan yang paling cepat beradaptasi dengan kondisi usahanya yang akan bertahan dalam menghadapi persaingan. Dan pengusaha kecil akan bangkrut karena modal mereka tidak mencukupi untuk bersaing dengan pengusaha besar. Ataupun pengusaha yang tidak mampu beradaptasi dengan kondisi usahanya. Nah, setelah banyak pengusaha yang berguguran, maka yang terjadi setelahnya adalah suplai mulai normal kembali. Kondisi ini akan membuat suplai masker mulai seimbang dengan permintaan masker di pasar. Dan akan meningkatkan harga masker kembali ke titik optimalnya. Jadi jika saya simpulkan akan seperti ini. Ketika permintaan akan suatu produk melebihi suplainya, maka yang terjadi setelahnya adalah peningkatan harga dan juga profit pengusaha. Ketika ini terjadi, maka akan banyak pengusaha yang bergerak di bidang tersebut
dan membuat suplai barang mulai tersedia dan mencukupi permintaannya. Di sini akan terjadi titik equilibrium, di mana kondisi harga barang atau jasa yang paling optimal. Ketika suplai terlalu banyak melebihi permintaannya, maka yang terjadi adalah harga barang akan mulai menurun dan profit yang didapat pengusaha juga akan ikut turun. Jika ini terus terjadi, maka akan ada persaingan modal dan proses seleksi alam, di mana pengusaha dengan modal yang kuat dan yang mampu beradaptasi akan bertahan, dan pengusaha yang tidak dapat bertahan akan bangkrut. Nah, ini akan mengurangi jumlah pengusaha yang bergerak di bidang yang sama. Pengusaha berkurang, maka suplai juga akan ikut berkurang, yang akan menyebabkan harga akan kembali normal, dan profit yang didapat juga akan kembali. Oke, jadi sekian video saya kali ini. Jika Anda merasa terbantu dengan video ini, please share, subscribe, dan like ya. Terima kasih.